Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Di sesi yang lalu kita telah bahas sedikit mengenai kode semesta yang hadir dalam kalimat La ilaha illallah. Kini kita lanjut ke syahadat kedua, yaitu Muhammadun Rasulullah. Pekan lalu kita ingat bahwasannya La ilaha illallah tersusun dan terangkai dari 12 huruf. Dan 12 mempunyai manifestasi sendiri, mempunyai manifestasi di alam semesta dan juga di dalam syariah, sebagaimana telah kita ungkapkan dan tunjukkan ayat-ayatnya. Muhammadun Rasulullah, sekarang kita hitung terangkai dari berapa huruf? Mim, ha, mim, dal, ra, sin, waw, lam, alif, lam, ha. Muhammadun Rasulullah juga terangkai dari 12 huruf. Kita tambahkan kedua syahadat. 12 tambah 12, 12 huruf tambah 12 huruf menjadi 24. 12 tambah 12 juga sebagaimana halnya kehidupan kita sehari-hari yang tidak pernah keluar dari 12 jam kali 2. 12 jam kali 2. 24 jam. Dan itu terus yang mana seseorang, apapun agamanya, apapun kepercayaannya, tetap menerimanya sebagai sesuatu yang sudah pasti. Karena itu menjadi referensi waktu bagi semua manusia. Dimanapun dia berada, benua manapun berada, tidak keluar dari 24 untuk menjadikannya referensi. Kalau ada, pasti saintis sudah membuatnya dari masa wallahu a'lam kapan. Jadi 24 melingkari kehidupan makhluk setiap hari. 24, subhanallah, dia juga hadir dalam alif. Jumlah huruf alif dalam Al-Fatihah berjumlah 24. Hanya saja ada cetakan Al-Quran yang mengganti alif dalam kata sirat. Sirat, alifnya diganti mad. Jadi hanya mad. Tapi cetakan Al-Quran dari yang dahulu kala, sirat selalu memakai huruf alif, bukan memakai mad. Sehingga kalau dicek di Google, dicek di internet, kadang jumlah huruf Al-Fatihah adalah 138 atau ada yang 139. Tapi yang benar adalah 141 dengan perpisahan lam alif, lam dan alif. Dan juga dalam sirat ada huruf alif. Dan ada 2 kata sirat dalam Al-Fatihah sehingga jumlah alif adalah 24. Pembahasan mengenai alif ini pembahasan yang seperti samudra juga. Dan insya Allah saya sempat membahas di channel saya Habib Syahdu dengan judul Rahasia Alif. Tapi itu baru sekedar mukadimah. 24, yang mana setiap hari kita tidak keluar dari 24 jam. Lalu sekarang kita hitung katanya, ada berapa kata dalam 2 syahadat ini? La yang berarti tidak, ilaha Tuhan, tiada Tuhan, illa kecuali Allah. 4 kata di syahadat pertama. Di syahadat kedua, Muhammadun. 1, Rasul Muhammad adalah utusan Allah. 4 tambah 3. Dalam 2 syahadat ada 4 tambah 3 sama dengan 7 kata. 7 di sini. Kalau dalam Alkitab, dalam Al-Quran, dan dalam syariat ada yang dikatakan as-sab'ul mathani, yaitu surat Al-Fatihah yang mana harus dibaca di setiap salat wajib. Dan di dalamnya ada 24 alif, huruf alif. Dan juga di alam semesta ada 7 langit dan 7 bumi. Dan juga ada 7 samudra. Dan semuanya juga disebut bukan hanya oleh penemuan sains,
tapi dari 14 abad lalu juga telah dipastikan dalam Al-Quran dan dalam ayat suci yang Allah nyatakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mithlahun yatanazzalu al-amru bainahunna lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allah yang menciptakan 7 langit dan ciptaan bumi juga serupa. Perintah Allah berlaku padanya agar kamu mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Yaitu dalam surah ke-65 ayat ke-12. Sebagaimana juga disebut dalam surat Al-Baqarah ayat 29, huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma istawa ila as-sama'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu, kemudian dia menuju langit, lalu dia menyempurnakannya menjadi 7 langit, dan dia Maha mengetahui segala sesuatu. Shadaqallahul aliyul azim. Begitupun juga halnya dengan 7 samudra telah dinyatakan dalam Al-Quran surat Luqman ayat 27. Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena, kemudian setelahnya lautan dibentangkan menjadi 7 laut, niscaya takkan bisa tuntas untuk menuliskan kalimat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dan dari Al-Fatihah, dari seluruh 28 huruf yang hadir dalam huruf hijaiyah, dalam Al-Fatihah ada 21 huruf yang digunakan. Yang tidak digunakan ada 7 huruf. Jika dalam la ilaha illallah, yang mana dia adalah 12 huruf, terangkai dari 12 huruf yang terulang, namun huruf asli yang digunakan hanyalah 3 huruf, yaitu alif lam ha, maka dalam Muhammadun Rasulullah hadirlah 6 huruf baru, yaitu mim, ha, dal, ra, sin, waw. Di sini 3, yaitu alif lam ha, dan di sini 6 dalam Muhammadun Rasulullah. Lalu gerangan apa 6? 6 juga Allah menyebutkan bahwasannya Sang Maha Kuasa Allah menciptakan langit dan bumi fi sittati ayyam, dalam kurun 6 masa, atau diartikan 6 hari atau 6 masa. Sesungguhnya dalam surat Al-A'raf ayat 54 Allah berfirman, sesungguhnya Tuhan kalian adalah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari atau 6 masa. Apakah itu sebuah kebetulan? Apakah itu sebuah kebetulan? Apakah itu sebuah kebetulan? Jadi 3 huruf inti dalam syahadat pertama la ilaha illallah, yaitu alif lam ha. Kemudian hadirlah 6 huruf baru, yaitu mim, ha, dal, ra, sin, waw dalam syahadat kedua, plus Allah Muhammadun Rasulullah, yang mana alif lam ha hadir pula di sini, alif lam ha, yang yaitu menjadi 9 huruf inti dalam syahadat kedua. 9 huruf inti. 9 adalah angka yang dikenal dalam ilmu matematika sebagai angka yang menguasai seluruh angka. Jika sang utusan Allah adalah sifatnya rahmatan lil alamin, angka 9 sebagaimana yang hadir dalam huruf syahadat kedua ini, angka 9 juga mempunyai representasi yang mana dia melingkup atau menghimpun seluruh angka sebelumnya dan juga mengontrol seluruh angka lainnya. Dan itu bisa dibuktikan dan telah banyak hasil penelitian yang mengungkap tentang angka 9. Namun apa lain yang digambarkan? Apakah ada dia dalam Al-Quran? Angka 9 juga disebut dalam Al-Quran. Di antaranya dalam surat Luqman, dalam surat An-Naml, dan juga dalam surat Al-Kahfi. Ketika dikatakan, وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9, dihususkan. Jadi mereka Ashabul Kahfi tidur
menetap di dalam gua itu selama 300 tahun plus 9 tahun. Disebut dalam Al-Kahfi dan juga surat An-Naml. Dan juga apalagi 9 mukjizat untuk Nabi Allah Musa yang disebutkan dalam ayat. Angka 9 mempunyai keajaiban tersendiri dan dia termasuk angka tertinggi. Angka 9 adalah angka yang jika ditambahkan dengan dirinya, yakni 9 kali 9, maka hasilnya menjadi dirinya juga, yaitu 18. 18 adalah 1 tambah 8 menjadi 9. 9 kali 3 menjadi 27. 2 tambah 7 sama dengan 9. 9 kali 9 sama dengan 81. 8 tambah 1 adalah 9 dan seterusnya. Kemudian besar sudut yang membentuk 8 arah mata angin akan selalu kembali pada angka 9. Seperti 360. 3 tambah 6, 9. 315. 3 tambah 1 tambah 5, 9. 270. 2 tambah 7, 9. 225. 22 tambah 2 tambah 2 tambah 5, 9. 180 derajat. 1 tambah 8, 9. 135 sama dengan 9. 90 sampai 45 yang mana seperempat juga kembali kepada 9. Tata surya, kita telah mengetahui bahwasanya ia dihuni oleh 9 planet yang telah disepakati saat ini, yaitu Merkuri, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, dan Pluto, yaitu 9 planet. Diketahui oleh sains bahwasanya kecepatan cahaya adalah 186.282 mil per detik. Jika ditambahkan angkanya 1 tambah 8 tambah 6 tambah 2 tambah 8 tambah 2 sama dengan 27. 2 tambah 7 adalah 9. Diameter matahari berukuran 864.000 mil, yaitu sama dengan jika ditambahkan 8 tambah 6 tambah 4 sama dengan 18, yaitu kembali ke 9. Begitupun juga diameter bumi 7.920 mil, diameter bulan 2.160 mil, 2 tambah 1 tambah 6, 9. Dalam Al-Quran juga dinyatakan angka 9 ini disebut dalam surat An-Naml ayat 48. Dikatakan dan di kota itu ada 9 laki-laki yang berbuat kerusakan di bumi dan mereka tidak melakukan perbaikan. Menguasai 9 geng yang mana mereka memerangi Nabi Allah Saleh. Lalu mereka terkena azab. Juga keajaiban sebagai tanda-tanda mukjizat untuk Nabi Musa disebutkan dalam surat Al-Isra ayat 101. Walaqad ataina Musa tis'a ayatim bayinat. Dan sungguh kami telah memberikan Musa 9 mukjizat yang nyata, yaitu yang disebutkan dalam riwayat kitab Taurat, membelah laut, tongkat menjadi ular, tangan beliau memancarkan cahaya yang bersinar, mengeluarkan air dari batu, menghukum kaum Fir'aun dengan angin topan, terjadinya paceklik dan kekeringan, wabah belalang, hama dan darah yang merusak sandang pangan kaum Fir'aun. Beda-beda narasi persis detailnya apa aja 9 itu, tapi diantaranya itu semua telah ada dan disebutkan. Bagi manusia kita mengetahui masa normal kehamilan adalah 9 bulan. Uniknya dalam syahadat kedua ini juga ada huruf waw. Huruf waw berbentuk seperti 9. Dan dalam pelajaran bahasa Arab dan nahwu bagi para santri mungkin mengetahui ini, bahwasannya huruf waw mempunyai 9 peran. Selain ataf, selain bisa jadi sumpah dan seterusnya. Hal itu detail, semua ini telah kita susun dalam buku yang insyaallah akan terbit. Insyaallah bisa detailnya dan listnya telah kami muat. Jadi itulah ketika Allah berfirman, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Dan akan kami perlihatkan pada mereka tanda-tanda kebesaran kami fil afaq, di alam semesta dan pada diri kalian, wa fi anfusihim, pada diri mereka, sehingga menjadi jelaslah bagi mereka bahwasannya Al-Quran adalah kebenaran yang nyata dari Tuhan alam semesta. Bagi yang ingin mengembangkan atau supaya topik ini lebih jelas, untuk lebih diperjelas dan dilanjutkan dan dikembangkan, bagi yang ingin membuat kursus, kemungkinan wallahu alam berapa lama waktunya, baik itu di pesantren, mungkin bagi para kiai-kiai yang ingin, para asatidz dan para santrinya memahami lebih jauh
keagungan syahadatain dan bagaimana syar'an dan semesta alam takwin, al-kaun, alam takwiniyah dan tasyri' yang hadir dan terhimpun dan hadir dalam kode rahasia alam semesta ini. Terakhir, sebagaimana yang telah saya telah jelaskan sebelumnya mengenai kode alam semesta yang disebutkan oleh Tesla, kita peringat lagi di sini bahwasannya dalam la ilaha illallah ada 3 huruf inti, dalam Muhammadun Rasulullah ada 9 huruf, namun huruf barunya adalah 6. Maka disitulah kalau kata sang saintis Nikola Tesla, andaikan kamu mengetahui betapa agungnya itu 3, 6, 9, 3, 6 dan 9, maka Anda bisa mempunyai kunci untuk ke alam semesta. Dan tentu kunci itu adalah hadir dalam syahadatain, yang mana 3 tambah 6 huruf baru dan 9 huruf yang digunakan dalam Muhammadun Rasulullah, 3, 6, 9 syahadatain. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, yang mana bagi yang meyakininya dan mengucapkannya, maka ia akan selaras dengan alam semesta, masuk dalam keimanan. Karena alam semesta beriman secara pasti, tanpa ada kekuasaan untuk memilih. Dia berjalan sesuai keimanan dan sesuai kehendak Allah. Sementara manusia difasilitasi di alam semesta ini dan diberikan pilihan, yaitu syariat. Manusia mukhtar. Banyak yang menerima semua hal itu yang berurusan dengan alam semesta. Tetapi ketika berhubungan dengan syariat, maka mereka masih banyak berpikir, banyak ragu, banyak hal-hal eksternal, subjek-subjek yang semestinya subjek-subjek partikular yang terlalu mempengaruhi pikiran mereka. Terbentur dengan segala hal yang sifatnya itu tidak mendasar. Padahal Sang Maha Pencipta yang sama yang menurunkan agamanya dan menurunkan kitab-kitabnya dan mengutus para rasulnya. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah di bulan depan ketika sudah terbit, kami bisa kirimkan lebih lanjut, mendekode atau mengurai dan menyingkap mukjizat yang ada dalam syahadatain. Sampai ketemu insyaAllah di sesi selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.